Puluhan rumah di Jalan Dharma Wangsa 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir Selasa sore. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm membuat akses jalan di kawasan tersebut sempat tak bisa dilalui. Tak hanya itu, aktivitas warga maupun para pedagang di kawasan tersebut pun terganggu. Seorang pemilik warung mengaku banjir kerap terjadi jika intensitas hujan tinggi. Selalu berlangganan, kalau hujan deras sejam aja udah pasti banjir. Hanya lagi banjir gini ya untuk sementara nggak bisa beroperasi karena orang-orang yang mau makan gimana susah, masak susah, menyalain kompor nggak bisa. Tak hanya itu, intensitas hujan tinggi juga membuat kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat tergenang banjir. Genangan banjir dengan ketinggian 40 cm disebabkan buruknya sistem drainase yang tak berfungsi optimal. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki sistem drainase agar kawasan tersebut tak menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Fase kedatangan jemaah haji Indonesia 1445 Hijriah di Tanah Suci berakhir pada Selasa. 3 kelompok terbang atau kloter mendarat di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi dengan jumlah total 1.066 calon haji. Kepala Daerah Kerja Bandara Abdillah, 3 kloter terakhir yang tiba di Tanah Suci terdiri atas kloter Sub 104 dan Sub 105 embarkasi Surabaya dengan total masing-masing 371 calon haji dan ditutup kloter Sub 106 dengan total 324 calon haji. Kedatangan calon haji pada Selasa kemarin menandai berakhirnya operasional kedatangan jemaah haji reguler di Arab Saudi. Kedatangan calon haji gelombang 1 berlangsung sejak 12 Mei 2024 dengan 229 kloter dan total 88.987 calon haji. Sementara gelombang 2 dengan 324 kloter dan total 124.288 calon haji. Pemirsa, Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis. Kini pelaku berinisial AP dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pria berinisial AP ditangkap jajaran Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta Timur. AP ditangkap petugas karena terbukti melakukan pemerasan terhadap YouTuber Ria Ricis. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya, konten kreator Ria Ricis membuat laporan ke polisi terkait kasus pemerasan pada 7 Juni lalu. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadinya jika tidak mentransfer uang 300 juta rupiah. Pemirsa, LPSK memproses sejumlah permohonan dari saksi yang berkaitan dengan kasus Vina dan Eki Cirebon. Para saksi akan mendapatkan perlindungan serta rasa aman dan nyaman. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima sejumlah permohonan dari saksi yang berkaitan dengan kasus Vina dan Eki. LPSK menggelar konferensi pers pada Selasa sore di kantor LPSK Jakarta Timur. Ahmadi, Ketua LPSK, mengatakan kasus ini memiliki beberapa tantangan dalam penelaahan karena kasus ini sudah 8 tahun yang lalu. LPSK perlu waktu dan berhati-hati menelaah kasus Vina dengan harapan dapat membuat terang perkara, namun tetap memerlukan alat bukti yang lain untuk memperkuat hak korban. Hingga saat ini sudah ada 10 orang yang memohon perlindungan kepada LPSK. Perlu memperkuat alat-alat bukti lain, scientific crime investigation, untuk memenuhi hak-hak korban dan atau keluarganya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Meski memerlukan proses yang panjang, LPSK akan menerima informasi dan dokumen agar kasus Vina dapat cepat terungkap. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Jarkasi melaporkan.
3 hari jelang puncak haji, belasan tim aparat gabungan pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggelar parade militer. Parade militer dilakukan demi menjaga kenyamanan dan pengamanan para jemaah calon haji dari seluruh dunia. Dan berikut laporan Lukman Hanafi serta Wahyu Trigono dari Jeddah, Arab Saudi. Pemirsa, jelang puncak haji 2024 ini, pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan keamanan dan juga pelayanan untuk jamaah haji yang akan mengikuti rangkaian haji pada tahun ini. Sedikitnya 14.000 aparat keamanan menggelar parade untuk memastikan pengamanan nanti saat puncak haji di Arafah. Mereka menggelar parade seperti tahun-tahun sebelumnya, ini untuk memastikan keamanan dan memastikan jalannya puncak haji, prosesi haji berjalan lancar dan aman. Sementara itu, khotbah nanti pada puncak haji akan disampaikan oleh Syekh Maher Al-Muaikli yang merupakan khotib sekaligus imam dari Masjidil Haram dengan tema yaitu pesan Islam dalam toleransi dan juga perdamaian dunia. Nantinya khotbah ini akan diterjemahkan dalam 20 bahasa dari seluruh dunia, di antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jerman, serta bahasa yang lainnya. Ini untuk mempermudah para calon jamaah untuk mendengarkan isi khotbah, dan juga tentunya bagi para umat muslim di dunia bisa mendengarkan khotbah ini dan bisa mencerna apa maksudnya. Dan nanti ditargetkan dalam khotbah ini adalah menyasar ke 1 miliar umat muslim di seluruh dunia. Demikian dari Jeddah, Arab Saudi, Lukman Hanafi dan tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sapi jenis Brahman Cross dengan bobot 1,57 ton berhasil terpilih menjadi sapi kurban Presiden Joko Widodo. Pemilihan sapi kurban setelah melalui pemeriksaan ketat kesehatan bobot badan oleh Dirjen Kesehatan Hewan dan Sekretariat Kepresidenan. Sapi milik warga Kelurahan Gerung, Lombok Barat menjadi salah satu sapi kurban Presiden pada Idul Adha tahun 2024. Sapi dengan bobot 1,57 ton berhasil memikat hati Presiden Joko Widodo karena lolos uji kesehatan, bobot badan, dan termasuk sapi kurban yang sangat berkualitas. Setelah melalui rangkaian pengujian antemortem dan postmortem, bebas dari penyakit. Provinsi sudah dilakukan pemeriksaan, dari Kabupaten Lombok Barat juga sudah, dari pusat juga sudah. Insya Allah nanti siang, karena ini sudah lolos, semuanya sudah lolos seleksi dan sudah lolos, sudah divaksin, semuanya sudah sehat. Insya Allah nanti siang akan dilakukan pembayaran di. Pemilik sapi Atang Setianur bangga sapi peliharaannya Conet menjadi sapi yang dipilih Presiden untuk korban tahun 2024. Ya, hasil seleksi diumumkan kurang lebih 1 minggu yang lalu dan alhamdulillah sapi ini ada di urutan pertama di NTB. Bobotnya 1 ton 57 kilo. Sapi Presiden Brahman Cross akan dipotong di Lombok Tengah di Desa Ubung pada hari raya Idul Adha. Dari Lombok Barat, Muzakir melaporkan. Tim Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK buntut penyitaan handphone milik Hasto oleh penyidik. Sementara itu KPK menghargai pelaporan yang dilayangkan Kuasa Hukum Hasto ke Dewan Pengawas. Tim Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dipimpin Roni Talapesi tiba di gedung Dewan Pengawas KPK Selasa siang. Pihak Hasto melapor kepada Dewan Pengawas KPK karena menilai penyitaan handphone yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait kasus suap kader PDIP yang masih buron Harun Masiku tidak sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti disertakan dalam pelaporan, diantaranya flash disk, serta tangkapan layar ketika proses pemeriksaan Hasto di Gedung Merah Putih KPK pada Senin siang. Selain menyita handphone milik Hasto, staf pribadi Hasto bernama Kusnadi juga disebut mendapat ancaman dan intimidasi saat dimintai keterangannya oleh penyidik KPK. Menanggapi pelaporan tim kuasa hukum Hasto, KPK menghormati hal itu, namun KPK pastikan pemeriksaan tim penyidik terhadap Hasto telah sesuai SOP dan prosedur yang ada.
Pemerintah akan menggelar perayaan upacara kemerdekaan HUT ke-79 RI di 2 titik. Selain di Istana Negara Jakarta, upacara juga akan berlangsung di IKN. Presiden Joko Widodo pun membeberkan alasan upacara kemerdekaan digelar di 2 tempat karena tahun ini merupakan masa transisi perpindahan ibu kota. Ini kan masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan. Nah, nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan peserta berkostum unik meramaikan lomba makan otak-otak di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Gelaran ini dilakukan sebagai ajang promosi kuliner khas Bangka Belitung agar tetap lestari. Sambil berjoget menikmati suasana, seorang ibu ini dengan lahap adu cepat menghabiskan kudapan. Seorang peserta lain bahkan mengikuti lomba makan sambil mengenakan kostum unik sound the same. Menariknya, 400 peserta berkostum unik antusias mengikuti Festival Pasir Padi kelima di kawasan wisata Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung dengan lomba makan panganan khas Bangka, otak-otak yang disiapkan panitia. Seru, meriah, dan ini setiap tahunnya ada di Pangkal Pinang. Syarat lombanya harus pakaian terunik. Nah, kita kan juga pelaku UMKM. Jadi biar unik. Putri Kerang. Dalam perayaan Hari Pehjun, menariknya lomba makan ini tak hanya diikuti warga lokal, namun juga wisatawan yang datang bisa mengikuti lomba secara gratis. Ini ada festival acara, jadi datang sini. Terus tiba-tiba tadi ada yang tawarin, kebetulan ibu saya tawari gitu kan, untuk ikut lomba makan otak-otak. Jadi saya coba sih, mau coba lihat antusias yang lain juga. Festival Pasir Padi kelima ini digelar untuk mempromosikan kuliner khas daerah otak-otak agar tetap lestari dan digemari para wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di Gor Tegar Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. 2 pertandingan tersaji mempertemukan Kebumen Angels melawan Binuang Angels dan Netik Ladies melawan Alive FC. Pada pertandingan perdana Liga Futsal Profesional kategori Putri di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kebumen Angels mampu tampil dominan atas lawannya Binuang Angels. Tampil taktis dan sangat cepat, Binuang Angels sangat kerepotan melawani permainan Kebumen Angels. Dalam 2 babak, Kebumen Angels mampu membantai habis lawannya dengan skor telak 8-0. Dengan kedalaman skuad sama kondisi fisik yang bagus, kita bisa banyak cetak gol. Pasti targetnya masih sama, kita memenangkan semua pertandingan, karena kalau kita menang, pasti kita juara. Sementara itu, pada laga kedua Netik Ladies harus bersusah payah mengamankan 3 poin dari tim juru kunci Alive FC yang hanya menang dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan tipis ini membuat Netik Ladies berhasil merangsek ke papan tengah klasemen sementara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, Popsipul Sirkuit Seri 2 2024 Bali resmi dibuka di kawasan wisata Kuta Badung, Bali. Kompetisi yang diikuti puluhan atlet biliar tersebut menjadi ajang untuk melatih kemampuan atlet bertanding di kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Breakshoot dari Ketua Umum KONI Provinsi Bali IGN Oka Darmawan menandai dibukanya Popsipul Sirkuit Seri 2 2024 Bali. Ada 61 atlet biliar nasional dari 21 provinsi dari kategori putra dan putri bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang ini.
Pada turnamen ini, para atlet nasional ini juga memperebutkan poin untuk ranking nasional terbaik dan memperebutkan tiket untuk tampil di PON ke-21 Aceh Sumut 2024. Atlet-atlet yang akan turun di PON ikut di sini. Artinya kalau seperti itu 80%, berarti kalau PON mini biasanya kan hanya beberapa. Ini 80% berarti PON mini plus ini kan. Kan mudah-mudahan ada event yang digagas oleh PB Popsi ini bisa berjalan dengan baik. Dan dengan adanya event-event ini, event-event baik dia daerah atau nasional, akan membuat wanita itu menjadi lebih prestasinya menjadi lebih bagus. Setelah di Bali, rangkaian seri Popsi Pool Circuit 2024 akan berlanjut di seri 3 yang akan digelar di Lampung dan seri keempat di Malang, Jawa Timur. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Memperingati Hari Kepedulian Autis Dunia, Komnas Perlindungan Anak menggelar diskusi bertema autis terus meningkat, pilihlah wadah yang bebas bisphenol A. Diskusi ini melibatkan sejumlah pakar untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya bisphenol A penyebab autis. Penyandang autis di dunia tiap tahun meningkat. Berdasarkan data dari WHO tahun 2018 diperkirakan 1 dari 160 anak di dunia mengidap autis spectrum disorder. Atas dasar ini, Komnas Perlindungan Anak menggelar diskusi bertema autis terus meningkat, pilihlah wadah yang bebas bisphenol A di Auditorium Komnas Perlindungan Anak Jakarta Timur. Komnas Perlindungan Anak terus mendorong regulasi penyebaran wadah plastik konsumsi yang mengandung bisphenol A yang marak beredar di masyarakat. Kita akan bersama-sama dengan kelompok masyarakat lainnya akan tetap mendorong negara hadir, pemerintah hadir untuk melarang langsung sehingga proteksinya lebih kuat kepada masyarakat, tidak lagi tergantung kepada pemahaman masyarakatnya. Mari para perempuan pilih wadah tempat yang bagus untuk makanan kalian, bukan hanya sekedar makan anak autis, tapi untuk kalian. Karena kalian tidak boleh terkontaminasi. Kalau kalian terkontaminasi dan kalian bakal hamil, pasti anaknya juga akan bermasalah. Pada tahun 2004, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah anak penyandang autis naik menjadi 475.000 dan pada 2006 jumlah anak penyandang autis di Indonesia adalah 1:150. Artinya setiap 150 anak terdapat satu anak autis. Sedangkan penyandang autis di dunia adalah 1:36. Artinya dari 36 anak terdapat satu anak autis. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.